Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seperti biasa, di channel ini saya akan menceritakan kisah-kisah horor kepada kalian semua. Semoga saja kalian suka dengan cerita-cerita horor yang saya bawakan. Dan cerita ini adalah cerita-cerita nyata. Yang saya bawakan itu adalah cerita-cerita nyata yang terjadi di seluruh pelosok dunia. Dan pastinya lebih banyak cerita-cerita ini di negara tercinta kita ini, yaitu negara Indonesia. Dan kali ini adalah cerita urban legend, yang mana cerita ini tuh udah menyebar luas gitu kan, kemana-mana. Udah banyak juga orang yang tahu tentang cerita ini, cuman banyak juga orang-orang yang keliru, dimana kejadiannya cerita horor asli nyata ini tuh terjadi. Banyak orang-orang yang mengatakan cerita ini tuh terjadi di UIN, terjadi di ITB, gitu kan. Padahal aslinya cerita ini tuh terjadi di Universitas Gadjah Mada di Jogja. Yang mana saat itu Universitas Jogja itu udah mulai berkembang, gitu kan. Universitas Gadjah Mada Jogja itu udah berkembang, udah bagus. Dan di sana itu ada fasilitas wifi gratis. Nah, wifi gratis itu tepatnya di gedung rektoratnya gitu kan. Dan notabene pada saat itu tuh masih jarang ada fasilitas wifi gratis gitu. Dimanapun jarang gitu kan ada pada saat itu, pada zaman itu notabene wifi gratis itu masih jarang. Jadi banyak mahasiswa atau orang-orang yang nebeng wifi di sana. Nah, itu tuh kejadiannya malam hari gitu kan. Kan itu ada wifi gratis, jadi banyak mahasiswa atau orang-orang yang nebeng. Itu awalnya di sore hari sampai agak malaman dikit, itu masih banyak mahasiswa-mahasiswa atau orang-orang biasa yang nebeng wifi. Tetapi lebih malam lanjut malam, hawanya makin dingin gitu kan, orang-orang udah pada ngantuk, itu udah pada keluar gitu, udah pada ninggalin wifi gratis itu. Cuman ada dua orang mahasiswa, yang satu itu mahasiswa asli di sana yang sekolah di Jogja, itu mahasiswa sospol gitu kan di Universitas Gadjah Mada. Ada satu lagi temannya yaitu anak Universitas Unswagati Cirebon, yaitu dia itu temannya itu lagi liburan main ke temennya itu yang asli anak UGM, lagi liburan ke Jogja. Dan dia itu ya biasalah main-main gitu kan. Pada malam hari yaitu mereka berdua tuh kayak mau ngerjain tugas sambil mau download film di fasilitas wifi gratis itu. Berangkatlah mereka tuh, nyampe di sana di gedung rektorat di fasilitas UGM itu sekitar jam 9 malam. Mereka langsung masuk ke dalam ya kan. Mereka awalnya fokus-fokus aja sama laptop mereka, dan ngehirauin lingkungan sekitar gitu kan. Saat itu kan masih banyak orang, jam 9 masih banyak orang. Mereka masih asik aja sama laptopnya masing-masing gitu kan, sampai jam setengah 12 malam. Itu di sana tuh udah gak ada siapapun, cuman mereka doang, cuman mereka berdua doang, karena yang lain tuh udah pada pulang, udah pada ke rumahnya masing-masing. Mereka gak sadar orang lain udah pulang karena keasikan sama laptopnya masing-masing ngerjain tugas sama download film itu ya kan. Ya akhirnya sampai jam 12 malam tuh ada satpam yang lagi patroli. Kita sebut aja ya nama samarannya buat mereka berdua itu. Yang satu kita sebut aja Rido, yang anak asli dari UGM, dan temannya itu yang dari Cirebon yang lagi liburan itu sebut aja Heri gitu kan. Rido dan Derry ini ketika lagi asik main laptop jam setengah 12, tiba-tiba ada satpam tuh datang ke mereka, dan dia duduk di samping Rido. Satpam itu nanya lah dia sama Rido, udah malam loh mas, kenapa masih di sini gitu kan, masih asik main laptop ini. Nah, si Rido ini bilang ke satpam itu, dia ngejawab ya kan, yaitu jawabnya belum pak gitu kan, ini tugasnya belum selesai gitu. Satpamnya bilang lagi nih, dia menegaskan lagi gitu kan, udah malam loh ini mas. Dia itu kayak ngingetin, udah malam tuh jangan ada di sini gitu. Dia bilang sebenarnya satpam juga udah mengingatkan, cuman si Rido sama si Derin itu ngeyel gitu. Mereka masih aja main laptop gitu kan, karena mungkin tugasnya juga belum selesai gitu kan. Mereka masih main-main laptopnya itu.
Nah tiba-tiba si Rido ini nyenggol pulpennya gitu kan. Satpam itu pas sudah nanya sama ngobrol sama si Rido ini, nanya 1-2 kali tanya jawab, lantas si satpam itu tuh nyenter-nyenterin sekitar gitu kan, kayak biasa ya, nyorot-nyorot gitulah, ngontrol gitu kan. Nah saat itu si Rido tuh tiba-tiba dia nyenggol pulpennya, sama pulpennya itu jatuh ke bawah gitu kan. Dia bungkuk ke bawah gitu kan, ngambil pulpennya, dia tuh ngeliat gitu kan, pas dia bungkuk lihat ke arah satpamnya, ternyata apa, satpamnya itu gak ada kakinya. Gila kan, anjir. Saat itu mukanya Rido ini mulai pucat gitu kan, karena ngelihat kesereman satpam yang gak ada kakinya itu, dari mulai paha sampai bawah itu gak ada kakinya, dari paha aja ke atas ada gitu kan. Nah di sana tuh dia langsung panik gitu kan, dia tuh ke si Derry ini kayak nyenggol-nyenggol gitu pakai tangannya, kasih kode gitu kan. Dia mau ngasih tahu bahwa satpam yang duduk di sampingnya itu bukan orang, itu setan gitu. Disenggol-senggol si Derry ini tuh malah bilang kayak begini, apaan sih lo ganggu-ganggu aja gitu, ayo kita cabut, kata si Rido ini. Ntar nanggung bentar lagi. Si Derry ini tuh malah ngeyel gitu, karena dia juga belum tahu yang satpam yang duduk di samping si Rido itu bukan orang gitu, dia belum tahu. Dan si Rido ini berusaha buat ngode-ngode gitu kan ke si Derry, tapi si Derry-nya nggak paham-paham gitu kan. Bilanglah tuh si Rido nih sama si Derry, ya udah gue duluan aja ya ke bawah ke pos satpam. Loh kok buru-buru, kata si Derry itu, bingung kata dia. Gak apa-apa, gue kebelet kencing gitu, bilangnya si Rido. Ya udah duluan aja, nanggung nih gue, kata si Derry gitu kan. Derry lanjut dah tuh ngerjain tugasnya yang nanggung itu, main laptop lagi ya kan. Si Rido pergi dah tuh ke bawah ke pos satpam. Sampai di pos satpam, si Derry ini tuh ngechat gitu, bukan lewat WhatsApp ya, dulu tuh masih lewat BBM gitu ya kan, masih lewat BBM. Dia ngechat ke si Derry, mau bilang gitu kan, si satpamnya itu bukan orang, cuman dihirauin gitu. HP-nya si Derry ini tuh nggak dihirauin sama dia, didiemin aja gitu. Ada chat dari si Rido, ya udah diamin aja gitu. Cuman berlama-lama si Rido ini terus ngechatin dia gitu kan, ngeping-pingin dia supaya dia lihat HP gitu kan, karena kasihan temennya di sampingnya ada setan. Dia buka HP dah tuh, dan chatnya tuh gini, kampret, itu di samping lo itu bukan satpam, itu bukan orang, itu setan, kata si Rido ini ya kan. Coba lu pura-pura jatuhin balpen dan lihat dah tuh kaki si satpamnya ada apa enggak gitu kan. Si Derry ini tuh awalnya nggak percaya gitu, nggak langsung lihat kakinya si satpam ini, nggak percaya, dia masih ngeyel aja gitu kan. Enak gitu kan, ada wifi gratis, karena pada zaman itu tuh wifi gratis tuh jarang gitu kan, nanggung juga tugasnya. Ngeyel lah tuh nih, dia penasaran, jatuhin dah tuh pulpennya ke bawah, jatuhin pulpennya ke bawah, pura-pura jatuhin balpen. Pas dia nunduk pura-pura ambil balpen itu, dia lihat dah tuh ke kakinya. Gila, ternyata iya cok, gak ada kakinya. Panik dah tuh si Derry. Pas dia udah panik begitu, tiba-tiba satpamnya bicara, kenapa mas, udah selesai tugasnya? Karena si Derry itu kayak beres-beres gitu kan, tutup laptop, ambil balpen, ambil buku, masukin ke tas gitu. Satpamnya tuh bilang, satpam yang setan itu kan, yang bukan orang, itu bilang, kenapa mas, sudah selesai gitu, bilang. Iya mas gitu ke satpamnya, sambil dia terselah-selah gitu kan, ngomongnya apaan sih namanya, iya mas gitu dia bilangnya. Pas sudah gendong tas, dia mau pergi, satpamnya bilang lagi nih, mas udah beres apa udah tahu gitu. Gila, dia langsung lari dah tuh si Derry ini ke bawah ke pos satpam. Nyampe di pos satpam sambil dia ngos-ngosan gitu, dia bilang tuh sama satpam yang jaga, yang asli orang ya ini namanya jaga, pak saya dikerjain tuh pak, di atas ada ini setan, dia bilang begitu. Ya ini si satpam yang asli orang sama si Rido itu malah ketawa-ketawa gitu,
udah dibilangin masih ngeyel gitu, kata si Rido ini. Si satpam yang asli orang tuh malah ketawa-ketawa, dan si satpam yang asli orang tuh bilang, dulu itu ada satpam yang jaga, yang biasa jaga di kantor rektorat itu, di gedung rektorat itu, dan dia meninggal karena kecelakaan. Dan meninggalnya itu dari paha sampai bawah itu, sampai kakinya itu hancur gitu, kepisah dan hancur, gak ada jasadnya lagi, jasadnya cuma dari paha ke atasnya. Gimana kalau kalian ada di posisi si Rido sama si Dery ini?